Shalom sahabat RPKM yang setia. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu, saudara dimanapun saudara berada. Saya berdoa senantiasa Bapak Ibu diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bersama-sama kita akan diberkati melalui program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Semestri dengan topik bagaimana cara mengusir setan yang merasuk orang. Bagaimana cara mengusir setan yang merasuk orang? Atau saudara pernah pengalaman dirasuk setan? Atau mungkin saudara pernah punya pengalaman mengusir uh, orang yang dirasuk setan? Nah, pengalaman itu pengalaman yang luar biasa kalau kita berhasil mengusir setan ya dari orang yang dirasuknya, ya, yang dirasuk setan ini. Nah, ada waktu juga pengalaman yang mengusir setan tapi setannya tidak pergi-pergi ataupun tidak keluar dari orang yang dirasuk. Malah mungkin mentertawakan kita. Mengapa demikian, saudara kasih Tuhan? Ya, perlu mengevaluasi melihat pelayanan yang sudah kita lakukan. Nah, yang kasih Tuhan, memang banyak cara yang dilakukan oleh para hamba Tuhan ya untuk mengusir setan dari orang yang dirasuk. Ya, dari cara-cara ya dari cerita ya hamba-hamba Tuhan mempunyai cara yang berbeda, pengalaman yang berbeda dalam mengusir setan. Ya, masing-masing mempunyai cara sendiri-sendiri. Yaitu ada yang menaruh Alkitab di atas kepala yang dirasuk, ada pula dengan cara menumpangkan tangan, ya. Ada juga yang dengan menggunakan telunjuk, menunjuk-nunjuk orang yang dirasuk dengan menengkingnya dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada satu cara yang mutlak. Ada yang memberikan air minum, air putih, doakan, lalu disuruh diminum oleh yang kerasukan. Jadi ada juga berpendapat waktu mengusir setan jangan sampai tangan menempel di atas tubuh orang yang dirasuk. Mengapa? Karena setan tersebut bisa melompat dan masuk ke tubuh yang mengusirnya. Nah, ada yang pendapat seperti itu, saudara. Ada juga yang mendahului dari pengusiran setan itu dengan apa? Menyanyi. Yang sering kita dengar pujian ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, itu lagu-lagu yang lain ada kuasa dalam namanya. Nah, itu ada kuasa dalam nama Yesus. Nah, ada yang bernyanyi-nyanyi dulu ya. Itu ya, atau kami muji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Banyak cara yang bisa dilakukan ya. Jadi dahulu dengan bernyanyi, baru berdoa. Ya, jadi menurut saya ya cara yang dipakai apa saja boleh-boleh saja. Ya silakan boleh-boleh saja. Ya boleh saja. Ya. Misalkan jangan sampai hanya bergantung kepada suatu cara gitu ya, cara. Nah, itu tidak ada suatu cara yang mutlak dalam mengusir setan, tidak ada ya. Tergantung hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai hamba Tuhan untuk melayani orang yang kerasukannya. Ya, jadi tapi yang pasti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, ini ya satu saran masukannya dari saya dan saya pun sudah pernah punya pengalaman ya mengusir setan dari orang yang dirasuk oleh setannya. Oke, yang pertama sebelum mengusir setan ya perlu dahulu mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri. Ya, persiapan yang dimaksudkan itu ialah ya yaitu berdoa dan jika perlu disertai pula dengan apa? Puasa. Disertai dengan puasa. Nah, ada persiapan kita siapkan tim, ya tim yang berdoa di rumah ataupun di gereja. Ya, ada tim yang terjun langsung untuk melayani orang yang kerasukan setan.
Nah, jadi punya tim ya. Untuk kita punya tim ini berarti kita harus ada kesehatian, sepakat, gitu ya, sepakat. Dan kita punya belas kasihan kepada jiwa, terutama yang dirasuk oleh setan. Ya. Nah, jadi itu penting. Nah, kita juga melihat bahwa pernah ada ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ya, karena pernah Tuhan Yesus ditanya para muridnya begini, mengapa sih setan tidak dapat diusir oleh mereka? Nah, itu. Mengapa setan tidak berhasil diusir oleh murid-muridnya Yesus? Nah, itu. Ada jawaban Tuhan, ya. Jawaban Tuhan menunjukkan ada setan diusir tidak dapat hanya menggunakan doa saja. Ya, doa saja. Jadi perlu apa? Perlu disertai dengan puasa, doa dan puasa. Ya, doa dan puasa. Ya, ini penting, terima kasih Tuhan. Oke, itu yang pertama, saudara itu. Lalu yang kedua, selain kita mempersiapkan diri, mempersiapkan tim, ya, ini juga yang kedua adalah kita harus memiliki iman yang kuat, ya beriman kepada Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada kita. Ya kita harus jujur, harus kita akui ya. Ya, tak kalah menghadapi orang yang rasa setan, ada semacam rasa takut, ya minimal ada ketegangan dalam diri kita. Ya, apalagi kalau kita mendengarkan ya informasi tentang orang yang rasa setan ini udah sekian lama dibelenggu oleh setan dan banyak roh-roh yang mau menguasai kehidupannya, ya roh-roh ya dari Ratu Pantai Selatan, roh-roh yang dikatakan roh kekuatan dari Macan, ya roh dari Siliwangi, ya apapun ya roh dari Sipiro, atau roh dari mana saja, roh perdukunan, bahkan mungkin dia sudah diangkat jadi panglima oleh roh-roh yang lain, jadi punya kekuatan, bisa menerbangkan, yang kita mendengar itu bisa menerbangkan kris gitu kan, ya, bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, ya kan gitu ya, membuat kita mungkin akan takut. Bahkan yang mungkin kita dengar informasi, wah itu sudah pernah dilayani oleh beberapa hamba Tuhan, tapi nggak berhasil ya mengusir roh jahatnya. Nah, kalau kita mendengar informasi seperti itu, nah kita mungkin ada yang ketakutan gitu kan, yang malah tegang, gitu, ya. Bahkan ada juga ketika mengajak hamba Tuhan melayani demikian tidak mau menolaknya kan gitu. Mengapa? Ada kemungkinan karena takut gitu ya. Ada kemungkinan karena takut ya. Ada kemungkinan ya. Jadi saya kasih Tuhan karena itu kita perlu harus mempersiapkan diri dengan iman, melindungi diri ya dengan apa? Dengan perisai iman. Kita harus melindungi diri kita dengan perisai iman. Yang dimaksud dengan perisai iman itu adalah keyakinan kepada firman Tuhan. Keyakinan kepada firman Tuhan yang sudah kita pahami, yang sudah kita miliki, itu senjata kita dalam mengusir roh jahat, ya, yang roh jahat yang merasuk orang-orang tertentu. Lalu yang kedua juga kita mengenai bahwa roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada ada yang di dunia ini, termasuk roh setan yang ada dalam diri orang yang dirasuk. Gitu. Ya, ingat di renungan sebelumnya di 1 Yohanes 4 ayat 4 bahwa dalam roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi tidak ada roh yang lebih kuat selain pada roh Allah, ya roh Tuhan, ya roh kudus yang dalam diri kita. Jadi iblis bisa ditaklukkan, diusir dengan roh itu. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa ada kuasa Tuhan dapat mengatasi dan mengusir setan keluar dari tubuh orang yang dirasuk. Kuasa itu telah dikaruniakan kepada kita. Pergunakan kuasa itu. Lalu yang ketiga perlu juga mengimani bahwa bukan saja mengimani, tapi kita sudah ada pemahaman yang benar tentang nama Yesus. Nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa, yang berkuasa di bumi dan di sorga.
Filipi pasal yang kedua ayat 9 berkata demikian. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bumi, termasuk iblis harus bertekuk lutut, ya, dengan mendengar nama Yesus Kristus. Orang yang dirasuk setan ketika kita mengusirnya, maka dengan kuasa nama Yesus yang dahsyat itu, nama Yesus, ya, nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu, nama dan segala nama itu kita gunakan untuk mengusir setan. Jadi jangan menggunakan namamu, nama kita tidak punya kuasa, nama Yesus yang berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya, saudara kasih Tuhan, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara kasih Tuhan, perlu dipikirkan setelah selesai dalam, ya, melayani pengusiran setan. Ya, yaitu dalam perwujudan, ya, kita perhatikan, yang kita bisa perhatikan, ya, persiapan setelah atau apa yang harus dilakukan setelah mengusir setan dari orang yang dirasuk, ya. Harus kita arahkan, kita bimbing, yaitu dengan apa? Mengisi hidupnya dengan firman, mengisi hidupnya dengan doa. Jangan sampai kosong, ya, jangan sampai mengalami kekosongan. Kalau enggak nanti tetap iblis bisa masuk dalam hidupnya. Dan pastikan, ya, orang yang sudah dirasuk setan itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jika tidak, setan yang terusir keluar, melihat rumah yang dulu masih kosong, akan mengajak lebih banyak koleganya untuk apa? Untuk datang mengisi rumah itu hatinya. Nah, lebih ganas lagi. Ya, apabila hal tersebut untuk mengusirnya keluar akan jauh lebih sulit. Berarti bukan tidak bisa, saudara-saudara. Ya, makanya orang sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dipimpin dikendalikan oleh Roh Kudus, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, takut kepada Tuhan, mencintai firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, ya, tidak mungkin dan tidak akan pernah dikuasai, dirasuk oleh setan. Jadi kemungkinan besar orang yang dirasuk setan itu adalah orang yang belum memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya, belum percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka tidak ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Ya, kalau sudah punya Roh Kudus itu roh yang besar, roh yang berkuasa, saudara kasih Tuhan. Masa ada dua roh dalam diri seorang, roh setan dengan roh iblis bersarang, ya kan? Roh setan atau roh iblis dengan Roh Kudus bersarang juga di satu orang, tidak mungkin, ya. Ketika iblis tahu atau setan tahu kita memiliki Roh Kudus, dia takut, ya, dia takut, ya, meninggalkan kita. Hanya mungkin bisa mempengaruhi kita, ya, tapi tidak bisa merasuknya. Jadi bagaimana cara mengusir setan yang merasuk orang? Nah, itu tadi saya sudah jelaskan. Ada 3 cara yang kita bisa lakukan, ya. Nah, 3 cara yang kita lakukan dalam mengusir setan, ya, yaitu yang pertama kita harus persiapkan diri. Kemudian kita harus memiliki iman yang kokoh, yang kuat, beriman kepada firman Tuhan, dan harus yakin bahwa roh yang dalam diri kita jauh lebih besar pada roh yang ada di dunia ini, dan menggunakan nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan setelah pasca mengusir setan dari seorang, harus arahkan, bimbing supaya dia mengisi hatinya, mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, dengan doa. Terlebih pastikan bahwa orang tersebut sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan, kiranya renungan pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan bisa menjadi pedoman buat kita dalam melakukan pelayanan pengusiran setan dari orang yang dirasuknya. Silakan, ya, praktekkan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pelayan kita, yaitu milikilah belas kasihan kepada jiwa-jiwa terutama yang dirasuk setan. Layan, jangan pernah takut karena Tuhan beserta. Ingat, kita ini pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.